Hai guys, hari ini aku akan baca bab 6 dari novel Om Duda. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Sherin, tunggu! Sherin terus berjalan mengabaikan panggilan dari ayahnya. Terlalu sakit saat tahu ayahnya pindah rumah ke sebuah rumah perumahan elit, sedangkan dia harus tinggal sendirian di kamar kos yang sempit dan memikirkan cara bertahan hidup. Sherin, air mata Sherin menetes disertai perasaan sesak dalam dada. Kenapa dia harus dilahirkan jika ujungnya diabaikan oleh dua orang yang harusnya menjaganya? Jika bisa memilih, Sherin tak mau lahir ke dunia saja, atau dia lebih milih terlahir dari keluarga yang baik-baik saja. Sherin, tangan Sherin dicengkram untuk cukup kuat. Dengan cepat Sherin menepisnya, berbalik menatap ayahnya dengan pipi basah oleh air mata. Apa? Sherin bertanya dengan suara bergetar. Fendi, ayah Sherin terdiam melihat putrinya menangis seperti itu. Kenapa kabur? Papa ingin bicara denganmu. Bicaralah secepatnya, istrimu akan marah jika kita terlalu lama bicara. Pada Sherin dingin. Bagaimana kuliahmu sekarang? Sudah lama kamu tidak datang ke rumah untuk meminta uang. Padahal, jika Papa bisa berpikir, harusnya Papa kunjungi aku. Lihat bagaimana kondisiku. Aku tak datang lagi karena istri baru Papa melarangku meminta uang lagi. Dia ingin anaknya saja yang Papa urus. Fendi terdiam mendengar itu. Walau tahu kenyataan tentang istrinya yang tak menyukai Sherin, mata hatinya seolah tertutup. Tetap saja mementingkan istri baru dan anak tirinya. Fendi tak bicara, mengeluarkan dompet dan memberikan beberapa lembar uang berwarna merah pada Sherin. Sherin menggeleng menolaknya. Aku sudah punya pekerjaan, aku tak butuh uang dari Papa lagi. Silakan berikan saja pada anak istrimu yang baru, ucap Sherin. Sherin, terimalah, maaf jika nominalnya sedikit, tapi kalau dia tak mau gak usah dikasih. Manja sekali, harusnya tahu diri. Sudah mau dikasih bukannya ngelunjak. Mawar, ibu tiri Sherin langsung mengambil uang di tengah Fendi yang akan diberikan pada Sherin. Matanya menatap Sherin dengan tajam. Mawar, itu uang untuk Sherin. Mas, dia aja nggak mau. Jangan manjain dia deh, nanti kebiasaan. Manja? Siapa yang manja? Aku atau anakmu? Tanya Sherin. Mawar melotot marah pada Sherin yang bicara sinis padanya. Selamat, Pa. Papa berhasil mengacuhkan hidupku. Papa lebih peduli pada anak tiri ketimbang anak kandung. Tapi tak masalah jika sudah sakit-sakitan, suruh anak tiri Papa itu mengurus Papa. Jangan pernah cari aku, desis Sherin. Lihat mas, dia bahkan sampai berani berkata seperti itu padamu. Berisik, harusnya kau juga didik anakmu untuk mandiri, bukan bergantung pada ayah orang lain. Memalukan, desis Sherin. Tentu saja Mawar marah mendengar itu. Dia berjalan cepat mendekati Sherin ingin menampar anak tirinya tersebut, namun tangannya tertahan di udara dicekal diangkut oleh seseorang. Menikah dengan seorang duda yang memiliki anak, tentu harus menerima anaknya juga, sama seperti suamimu yang menerima anakmu dengan baik. Tapi kenapa kamu tidak? Raven melontarkan pertanyaan pada Mawar, masih dengan tangan mencengkram pergelangan tangan Mawar dengan kuat, menahan Mawar yang akan menampas Sherin. Jangan ikut campur urusanku, teriak Mawar marah. Raven melepaskan tangan Mawar, menatap wanita itu dengan datar. Sebaiknya kalian pergi, jangan membuat masalah di depan rumah ibuku, ucap Raven. Fendi menarik Mawar langsung pergi dari sana. Sherin menatap kepergian ayahnya dengan nanar. Lihatlah, yang berusaha melindunginya pun adalah Raven, bukan ayahnya. Kamu mau pulang atau pergi ke satu tempat? Raven bertanya. Sherin menghapus air matanya dengan kasar dan Raven melihat sakit hati yang dalam pada diri Sherin. Mungkin Vano dan dia pun akan seperti itu jika dia menikah dengan wanita yang tak mau merawat anak-anaknya. Terima kasih, Om. Aku pergi dulu. Sherin berbalik hendak pergi tapi Raven menahannya, mencekal tangannya dengan pelan. Biar saya antarkan. Tak perlu, Om. Sebaiknya Om pergi ke rumah. Kasihan Nek Sinta sendirian. Sherin melepaskan tangan Raven yang memegang tangannya. Kemudian berjalan pergi dari sana. Raven diam memperhatikan. Merasa kasihan juga pada Sherin karena dia melihat sendiri bagaimana Sherin diperlakukan oleh ayah dan ibu tirinya. Raven berbalik, masuk ke dalam rumah dan rupanya Sinta memperhatikan dari rumah. Sherin mau kemana? Tanya Sinta, dia terlihat khawatir. Pergi ibu, kamu susu sana, ibu khawatir dia kenapa-napa, ucap Sinta terlihat sorot khawatir dalam matanya. Ibu khawatir dia mencelakakan diri sendiri karena kejadian barusan. Kelakuan ayah dan ibu tirinya pasti berdampak pada pikiran dan mentalnya. Ibu khawatir dia nekat melakukan hal yang bahaya, lanjut Sinta. Raven diam mendengar itu, namun dia langsung pamit benar yang dikatakan ibunya. Sherin sedih dan pasti merasa putus asa karena perlakuan ayah dan ibu tirinya. Takut Sherin berpikiran pendek dan berniat mengakhiri hidupnya sendiri.
Aku pergi dulu, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Kalau bisa kamu antarkan dia sampai tempat tinggalnya. Pastikan dia baik-baik saja. Sherin berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan. Matanya menatap kosong pada jalan yang dipijak. Perlakuan dan perkataan ibu tirinya masih terngiang-ngiang dalam kepala Sherin, membuat dada Sherin semakin sesak. Yang paling menyakitkan dari itu semua adalah sikap ayahnya. Ayahnya hanya diam saja tanpa berusaha memberikan pembelaan. Bahkan saat Mawar berniat menamparnya, ayahnya masih diam saja, seolah tak peduli kalaupun istri barunya menyakiti Sherin. Sherin, masuklah. Langkah Sherin terhenti lalu menengok pada seseorang yang mengendarai mobil dan berhenti di sampingnya. Lagi-lagi Raven. Tak usah Om, aku bisa pulang sendiri, tolak Sherin. Tak disangka Raven langsung keluar dan menghampiri Sherin menatap gadis itu dengan lekat. Masuklah, biar saya antar kamu pulang, ucap Raven lagi. Sherin menghembuskan napas pelan, dia pun mengangguk dan masuk dalam mobil Raven. Pikiran dan hatinya sedang kacau sekarang. Selama di perjalanan, Sherin hanya diam menatap keluar jendela mobil dengan tatapan kosong. Raven sesekali meliriknya lewat sudut mata, namun dia bisa mengertikan kenapa sekarang Sherin seperti itu. Seorang ayah yang harusnya menjadi cinta pertama seorang anak perempuan malah menjadi orang yang menorehkan luka menyakitkan. Tidak peduli dengan keadaan anaknya. Bahkan mungkin jika terjadi sesuatu pun ayahnya tak akan tahu. Kerana melamun, Sherin sampai tak sedar kalau mobil Raven sudah sampai di depan kosannya. Sherin mengerjak pelan lalu hendak turun dari mobil. Namun sebelum turun, Raven memberikan sesuatu pada Sherin. Itu nomor telepon saya, hubungi saya jika ada sesuatu, ucap Raven. Sherin terdiam seraya melihat deretan angka di selembar kertas berukuran kecil itu. Sherin tak berpikir untuk apa, namun langsung mengucapkan terima kasih. Setelah itu, dia keluar dari mobil Raven dan masuk ke dalam kosannya.